1, 2, 3, 4.0. Saya Aditya dari Naganaya Indonesia. Yes, sekarang saya kedatangan tamu yang memang kita tunggu-tunggu, khususnya saya pribadi, karena beliau adalah salah satu teman saya, senior saya, akang saya juga, yang mana beliau ini adalah Ketua APJI DKI Jakarta. Tepuk tangannya dulu. Di sini ada Akang Teddy. Yeay, Kang Teddy, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat ya Kang ya. Wah, jauh-jauh beliau dari base campnya tadi, dari kantor APJI datang ke studio hanya untuk ngisi ngobrol bareng sama kita di sini untuk ngobrolin masalah industri 4.0 dan juga transformasi digital di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai IT, kalau kita bicara mengenai cyber security, kalau kita bicara jaringan internet, nah dia nih orang yang tepat gitu untuk kita ngobrol bareng ya. Benar ya Kang ya? Insya Allah. Kang, Ya. jadi saya jelasin dulu Kang, podcast 4.0 ini adalah rangkaian acara dari Indonesia 4.0 Conference and Expo. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, yang mana memang tujuan utamanya adalah mempromosikan industri 4.0 yang mana sudah keluar kepresnya dari 2018 Kang, Ya. melalui Making Indonesia 4.0. Kebetulan aja kepresnya jatuh kepada Kementerian Perindustrian sebagai lokomotif untuk menggerakkan seluruh progres ataupun movement industri 4.0 di Indonesia Pak. Meskipun industri 4.0 ini sebetulnya bersifat inklusif Kang. Jadi nanti dari obrolan-obrolan kita tidak semestinya kita ngobrolin industri doang atau manufaktur doang, tetapi kita juga bisa ngobrolin sektor-sektor lain nih Kang. Yap. Akang kan berpengalaman ataupun orang industri yang memang udah malang merintang di dunia IT nih Kang. Yang mana kebetulan sekali guys, Kang Teddy ini saya baru kenal, belum lama kenal sama Kang Teddy ya Kang ya. Tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama beliau, circle teman-temannya beliau itu satu circle sama saya. Jadi kalau kita bicara, oh Kang kenal ini dong. Ya kenal. Oh Kang kenal ini. Oh kenal. Nah itu orang-orang itu saya kenal dari 2016, 17, 18. Baru saya paham. Ini Kang Teddy orang lama nih saya bilang. 4L. Apa tuh Kang? Lu lagi. Jadi bakalan seru banget ngobrol kali ini. Mungkin saya akan buka sedikit. Ya. Kang Teddy lagi sibuk apa sekarang nih? Bersama APJI yang baru umurnya belum ada setahun nih Kang ya? Belum. Silakan cerita sedikit Kang. Terima kasih Kang moderator, Kang trigger, Kang sumber informasi dan sumber knowledge atau sumber ilmu pengetahuan. Terima kasih Kang. Siap. APJI DKI itu baru lahir karena memang sesuai dinamika yang di organisasi membutuhkan satu namanya pengurus wilayah DKI Jakarta berdiri terpilih atau terbentuk tahun 2021 Desember tanggal 15. Baru bisa bekerja di bulan Februari atau di bulan Maret tahun 2022. Nah APJI ini apa nih Kang? Banyak yang Oh, belum ya. tahu barangkali Kang Ya. singkatannya. Singkatan APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Oke, siap. Jadi yang penyambung lidah internet kepada rakyat adalah Teman-teman dari APJI. iya Kurang lebih. sebagai anggotanya yaitu Internet Service Provider, kalau dalam perizinan Kominfo penyedia jasa internet. Oke. Ya, kita nyebutnya ISP, Oke. bahasa Englandnya Iya. Internet Service Provider. Oke. Tapi bahasa izinnya ada penyelenggara jasa internet. Nah, itu Oke. berkumpul dalam naungan asosiasi yaitu APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang memang juga ditugaskan oleh Kominfo secara resmi atau hanya satu-satunya yang mengelola penomoran IP. Ini sangat strategis, yaitu disebut ada satu unit di dalam APJI yaitu unit IDNIC, Indonesia Network Center. Oke. Ini menjadi salah satu sumber daya atau resource dari seluruh bicara internet.
Tanpa Oke. IP kan nggak bisa internet. Benar, Orang lupa kayak begitu. Nah, anggotanya sendiri untuk ABJI nasional itu ada 777 penyelenggara telekomunikasi. Banyak juga ya Kang ya. Ya, Jadi terdiri dari 2 penyelenggara telekomunikasi itu berdasarkan dari Kementerian Kominfo. Penyelenggara telekomunikasi ada 2, jasa dan jaringan. Jasa ada beberapa izin, jaringan ada beberapa Ada beberapa izin. izin. Jasa termasuk ISP tadi. Iya. Ada NAP, Network Access Point. oh oke. Itu sebut jasa, ITKP, teleponi dan sebagainya. Untuk jaringan, jaringan tetap tertutup, jaringan jaringan tertutup, backbone, last mile itu jaringan. Jadi terbagi 2. Oke. Anggota ABJI siapa aja? Keduanya. Oh Karena oke. kan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ABJI bahwa anggota ABJI ada 3 jenis. Yang pertama dia penyelenggara telekomunikasi, Oke. Jakarta jasa dan jaringan. Dan kedua dia adalah anggota direct member IDNIC yang menyewa IP ke khususnya untuk corporate. Betul. Ya, Nah, itu termasuk anggota tuh. anggota termasuk Oke. Kominfo, TNI, Polri, Oke. perusahaan besar finansial dalam arti perbankan, eh, BUMN semua kan Oke. dia mensewa IP. Nah, itu IP-nya di Indonesia yaitu yang mengelola adalah IDNIC. Itu ada 3.000. Oh, banyak juga. Kurang ya. lebih 3.000 yang sudah didefinisikan di Jakarta ada 1.600 perusahaan semua perusahaan yang menyewa IP. Oke. Dan yang tadi 777 penyelenggara telekomunikasi itu ada di beberapa wilayah. Kebetulan DKI ada kurang lebih 200, sekarang baru terdata 268 internet service provider. Banyak, banyak. Anggota penyelenggara telekomunikasi dan Iya, itu akan iya. terus bertambah. Banyak. Ya, sementara data yang kami kumpulkan belum divalidasi kurang lebih 200-an lagi. Jadi ada 500-an kurang lebih. Nah, nanti Oke, kita mau oke. gadarin karena ini ABJI kan baru lahir. Baru untuk ya. di Yang DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ya. Totalnya ada berapa pengurus wilayah? Ada 15 termasuk DKI Jakarta. Oke. Per provinsi 1 dan sekarang diinformasikan provinsi nambah ya, ada 3. Jadi 37. Kita baru ada 15. 15. Dan itu tugas pengurus wilayah salah satunya connectivity di daerah-daerah. Di tersebut. daerah-daerah. Betul. Nanti akan nyambung ke Indonesia Point 4. Industri 4.0 Ya, Pak. tapi kita sepakat bukan hanya industri poin 4.0 tetapi Iya. kan Indonesia secara keseluruhan. Betul. Kita akan mencoba membumikan kata-kata 4.0 walaupun itu Betul. ada yang tidak sependapat tetapi intinya ada disrupsi atau revolusioner Betul. dan ada connectivity Connectivity. atau komputasi awan dan sebagainya ada di Betul. situ. Nanti kita bisa breakdown. Tapi tahan dulu Kang, Siap. sebelum kita ngomongin konten utama mengenai connectivity, industri 4.0, digital transformasi, saya pengen tahu nih, ini ABJI ini kan baru terbentuk belum 1 tahun ya Kang ya? Untuk DKI. Untuk DKI, Iya, untuk iya, DKI, iya. ABJI Lebih 6 DKI. bulan lah ya. 6 bulan. Kira-kira Akang selaku ketua ABJI DKI untuk program-program ini sekarang apa yang lagi mau dikebutin? Ya, pertama konsolidasi data terkait anggota DKI dan yang cukup paling banyak di antara pengurus wilayah. Itu sudah kita lalui, sedang dalam proses. Kedua, pelatihan. Dengar-dengar kemarin ABJI baru launching yang namanya training center yang ada di STC. Ya, Benar ABJI kan? DKI. ABJI DKI kan? Ya, ABJI DKI. Alhamdulillah itu dari urunan atau sponsorship untuk membuat satu ruangan. Ekosistem kali apa? Hub. Bukan ya. Jadi maksudnya terjadinya ABJI DKI Training Center itu karena kita aware anggota untuk membuat satu ruangan khusus untuk menambahkan skill up. Oh, dari sisi SDM berarti kan? Dari SDM dulu ya, SDM. Oke. Nah, SDM kita bangun di sana jangan lupa STC lantai 4 di daerah Senayan. Itu orang-orang yang mau datang bisa langsung datang nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman ABJI di sana? Bisa. Atau memang harus wah ini harus orang-orang tertentu, harus kalangan tertentu, harus bikin perjanjian dulu atau gimana Kang? Ya, intinya itu sebenarnya buat anggota. Oke. Tetapi kami menyadari ABJI ini tidak bisa berdiri sendiri, harus Oke. berkolaborasi karena saya meyakini ABJI adalah suatu ekologi bukan ekosistem. Oke. Ekologi itu tadi ada orang industri-industri lain atau bisnis lain yang memang Betul. harus berkolaborasi
itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, kita mau bangun ini. Nah, Iya. jadi kalau untuk gini, kantornya Abji DKI sendiri di Kemang. Oh, oke. Sekretariat disebut. Sekretariatnya. Tapi kalau secara training center ada di STC. Mungkin dalam tahun ini ada 2-3 produk yang akan muncul. Oke. Produk dalam arti produk untuk keanggotaan. Pertama kita akan bikin Abji DKI Lounge. Oke. Itu di Gedung Cyber. Oh, oke. Gedung Cyber 1. Lounge khusus bagi anggota yang pengen nongkrong, Kang, difasilitasi. Mantap. Dan kita punya Kopi ada, kopi. free flow. Oh, mantap. Bisa free flow, bisa flow free. Mantap. Nah, di situ kita bikin tagline. Nanti di sana kita nyebutnya du ngopo. Naon eta teh? Duduk, Heeh. ngopi, PO. Waduh, PO order berarti order, ya. karena saling anggota kan tuker tambah PO. Oh, eta. Itu kita akan akomodir bahwa organisasi kan harus bermanfaat. Kumpulin di situ, saling berbagi informasi. Disitulah ada nilai bisnis yang memang dia dilakukan oleh anggota. Karena unik Abji ini adalah di dalam mukadimah di dalam ADRT itu adalah Abji adalah asosiasi non profit oriented. Betul. Tetapi isinya pengurus semua pengusaha. Ah. Nah, di sini challenge-nya, dan alhamdulillah Abji sampai sekarang bertahan dari tahun 96. Ini sudah 26 tahun, berarti sebetulnya sudah bisa menikah juga. Sebetulnya Kang, kalau mau bisa ngasih informasi nih Kang, Abji bisa Kang memposisikan sebagai Naganaya. Naganaya ini kan posisinya bisnis dalam bidang event organizer Kang. Dalam sebuah event yang Naganaya buat itu kita selalu menempatkan diri sebagai PD Pasar Jaya Kang. Pasar PD Pasar Jaya. Jadi kita membuat sebuah market di situ. Ya. Nah, mungkin Abji tadi yang akan sampaikan bahwa Abji ini anggotanya pengusaha-pengusaha, tetapi Abji sendiri sebagai badan yang legal hanya sebagai non profit organisasi ya kan? Non profit oriented. Ya, betul. Betul ya Kang ya? NGO lah. NGO ya, NGO non profit organisasi. Jadi mungkin apa yang bisa diimplementasi Abji adalah mengumpulkan atau membuat sebuah market, tetapi tidak involve di dalam market itu. Setuju. Itu tantangannya. Itu memang nggak mudah sih Kang. Nggak mudah. Pasti banyak. Karena jiwa pengusaha dengan jiwa non profit agak berbeda. Tetapi berbeda. dilalui 26 tahun banyak bukan pasang surut lah. Dinamikanya sangat luar biasa. Tetapi tetap masih marwahnya Abji masih dipegang teguh untuk teman-teman. Siap. Makanya kalau untuk menjadi pengurus, ya udah lillahi ta'ala waktunya. Karena Pasti. pengurus itu tidak ada jam salary, kerja, tidak ada jam kerja dan sebagainya. Jadi betul-betul komit terhadap organisasi ini sesuai dengan aturan ADART dan aturan-aturan yang di bawah itu ada aturan asosiasi, ada SK ketua umum dan sebagainya. Okay. Saya mau lanjutkan dengan produk yang tadi. Selain Siap. Dungopo, duduk iya. ngopi PO, PO. dan di situ komunitas, apakah Naganaya bisa masuk ngopi? Boleh, kan tukar PO nanti. Boleh Kang? Serius, Yakin boleh. Kang? Yakin. Waduh, Karena kan alhamdulillah ekologi kita bangun dan pengen menjadi ekosistem. Siapapun yang mau masuk ngobrol, mau butuh bandwidth ngobrol, siapa tahu kiri kanan ada aja informasi. Siapa tahu ada event? Pasti ada event. Aha. Ya, begini kan Indosat, Telkom, perusahaan operator. Mohon maaf saya bikin brand karena ini Ya, memang anggota kami. Nggak apa-apa Kang. Dan sebagainya. Dan itu kan bisa berkolaborasi. Betul. Nah, inilah salah satu keguyuban. Kita nyebutnya guyub. Paguyuban. Bukan paguyuban, guyub lah. Guyub. Gitu kan, guyub. Nah, program yang kedua ya, yaitu kita mau bikin Abji DKI e-sport Kang. Itu di Gedung Cyber juga di lantai 5 kurang lebih 220 meter square. Oh, si Pak Acong tuh. Salah Ininya satu karena ini kan aggregate itu artinya kumpulan teman-teman Abji untuk membuat kita harus ke sana. Iya, betul. Ya kan? Setuju. Karena bicara konten, bicara event organisasi ada di situ. Dan cita-cita kalau Pak Anies dengar sebelum beliau Oktober selesai, Siap. saya pengen suatu saat mungkin 2023 pengen ada pagelaran namanya kompetisi besar di Jakarta International Stadium. Oh, yang mungkin JIS. terbesar di dunia. Dan Abji punya 15 wilayah, berarti bisa jadi di stadium seluruh Indonesia dibikin kompetisi e-sport. Dan e-sport sudah diakui di dunia. Betul. Olimpik, Betul. Asian Games dan sebagainya. Iya. Dan ternyata
KONI dalam hal ini pemerintah juga mempunyai pengurus besarnya e-sport. PB e-sport. PB e-sport Betul. diketahui oleh Pak Budi Gunawan dan sebagainya. Artinya ini yang saya sebut transformasi, bukan transformasi lah, industri 4.0 juga. Karena dulu zamannya saya bikin warnet, ibu-ibu itu kan ngejewerin anak-anaknya dan nggak balik-balik. Betul, Nah, main game wae. iya, main game wae. Guys, ini di diskusi kita kali ini, maaf ya sebelumnya ya. Maaf pisan, ini akan banyak rooming sedikit karena kebetulan Kang Teddy juga orang Sunda, saya orang Sunda. Jadi tapi ya coba paham-paham sedikit, tapi bisa dipahami lah bahasa yang nanti kita, karena Sundanya pun Sunda kumanya Kangnya. Sudah ke England-Englandan. Gitu. Eta. Jadi kita lanjutin lagi ya, guys. Mangga Kang. Jadi dulu itu ibu-ibu komplain kepada tukang warnet atau warnet itu karena anaknya 2-3 hari nggak pulang-pulang. Betul. Bukan Bang Toib ya, tapi main game di situ. Ibu-ibunya langsung jewerin. Sekarang sudah banyak orang tua yang bukan menyadari lah, berpikir bahwa menjadi atlet e-sport Kang. Dan itu luar biasa untuk bicara kompetisi. Betul. Dari yang 2 juta, 20 juta, 3 juta, langsung 60 miliar dan sebagainya. Bahkan ada yang hadiahnya sampai miliaran, Kang. Ada 3 juta US. Dan Nah, itu memang menjadi industri dan memang sudah disupport oleh negara. Jadi link and match-nya dapat. Ini ekosistem menurut saya persis apa yang tema nanti akan bikin acara, yaitu Indonesia 4.0 termasuk e-sport. Yes. Iya. Betul. Nah, program keempat kita bikin ada namanya Batik Club. Apa itu Batik Club? Batavia Internet Exchange Club. Oke. Only versi 6. Oke. Dan di situ akan ada interkoneksi 100 gigabit per second per ISP yang ada di DKI. Namanya juga Batavia. Oke. Letaknya akan ada di STC, kurang lebih ada 128 port. Satu portnya 100 giga per second per ISP. Agar di last mile besar. Karena saya mendapat mendapat informasi di DKI ini secara rata-rata per rumah hanya cuma 27 mega per Mbps. Betul. Miris, ini ibu kota loh bos. Betul. Hampir hampir yang tercover fiber optik. Kenapa sih 27 mega? Betul. Bagaimana meningkatkan ABJI lah harusnya berperan. Betul. Mungkin salah satunya adalah karena exchangernya bottleneck di situ. Ayo. Dan Batik Club itu pakai X ya, Batavia Internet Exchange. Itu klub itu dia urunan juga. Saya menyebutnya sebetulnya community. Cuman kalau community komunal itu bahasa di KBBI kan nggak enak ya, milik masyarakat dan sebagainya, kesannya nanti donasi. Oh iya. Saya lebih baik klub. Kenapa klub? Lebih England, lebih hingar-bingar, lebih muda, lebih edan, lebih keren kelihatannya gitu ya. Misalnya klub Bing gitu kan, nggak ada community Bing gitu kan, nggak ada. Jadi penyebutannya aja. Jadi Batik Club itu akan kita utilitasi terkait dengan anggota untuk menyambung kepada masyarakat. Agar naik dia punya bandwidth-nya. Dan khusus versi 6 yang belum memasyarakat di masyarakat. Nanti panjang kali lebar nih, nanti mungkin ada podcast berikutnya tentang IP versi 6. Betul. Ini apa kelebihannya, bagi masyarakat untungnya apa dan sebagainya. Itu bisa dideskripsikan. Kebetulan itu kan di bawah ABJI juga ada unit ID tadi, tata kelola penomoran IP. Mengelola itu dan itu sudah dapat surat keputusan dari Menteri Kominfo. Nah, jadi secara pengelolaan dan suatu saat mungkin IDNIC akan menjual IP ke perorangan versi 6. Jadi suatu saat nanti beli IP karena IoT ya kan. Betul. Internet of Things. Ya, walaupun itu sudah jadul, sebetulnya di luar sana bukan lagi IoT kan. Betul. Namanya IOA, Internet of Anything. Internet of Anything. Ya, sekarang ada dan itu nomenklatur dunia sudah. Kita masih di sini, orang lain udah di maju. IOA. Terus ada lagi FTTH, Fiber to the Home. Sekarang sudah Fiber to A atau X. Apa A-nya? Anywhere. X-nya name it. Jadi semua ada fiber optik. Connect bicara fiber optik. Tapi kembali kepada kalau di Indonesia sendiri nih Kang, kalau Akang lihat persentasenya ya. Oke, karena Akang ketua umum ABJI DKI ya. Ketua ABJI DKI ya, maaf.
Kalau di Jakarta sendiri itu semua sudah tercover fiber optic dong? Mungkin Atau belum ada berapa survei yang persen? mendalam, tetapi dipastikan 80% ada. Sudah berarti ya? Sudah, karena memang ready secara infrastruktur memungkinkan. Oke, kalau begitu menurut Akang, apakah internet yang sekarang nih Kang, kan sekarang lagi heboh-hebohnya 5G nih Kang. Tapi ada isu bahwa 5G ini it's only for manufacture or it's only for business, not for individu. Itu menurut Akang gimana? Itu Karena catatan. menurut ada sebagian orang Kang, 4G aja gue cukup kok. Ngapain 5G gitu, terlalu kencang juga mau ngapain, kecuali untuk mesin to mesin ya Kang ya. Ya, ya. Karena untuk produksi dibutuhkan konektivitas yang kencang. Menurut Akang kumaha Iya, ya? iya. Saya dapat kesempatan di beberapa kesempatan membantu pemerintah dalam arti tugas tugas negara lah beberapa tahun yang lalu itu kita mengikuti yang pada akhirnya sekarang menjadi badan cyber itu artinya ada proses 5 tahun untuk membuat satu badan. Nah, Siap. kami hampir 3/4 dunia gitu kita datang mengunjungi beberapa negara termasuk salah satunya dari negara ya lahirnya lahirnya 5G. Oke. Kami ke sana ke headquarternya ada R&D-nya luar biasa. Waktu itu belum heboh-hebohnya 5G berarti Kang? Belum. Dan yang belum heboh di sana sudah ready. Dan ternyata di sana sedang R&D 6G. Waduh. Belum heboh mereka sudah 6G nih. Dan saya mendapat kesempatan masuk ke research and development-nya, masuk ke betul-betul apa teknologi yang dikembangkan. Memang itu gradual, Kang. Pertama memang untuk kebutuhan medis, untuk kebutuhan industri. Karena bicara masalah sifat teknologi 5G itu retensinya kecil, Betul. bandwidth besar dan Betul. sebagainya. Itu luar biasa. Kembali pertanyaan, apakah manfaat buat masyarakat dan dipergunakan untuk industri seperti apa? Perlu nggak sih itu loh Kang, pertanyaan saya, perlu nggak sih 5G itu, sedangkan 4G aja yang sekarang aja sudah cukup maksimal jika dimanfaatkan dengan Ini terkait maksimal konten, gitu. Kang. Jadi Oke. gini, misalnya e-sport membutuhkan latensi yang bagus. Betul. Jadi kontenlah yang masyarakat akan ngikutin karena konten. Begitu kita nge-lag, latensinya kurang, e-sportnya juga dia kalah. Betul. Nah, itu dari segi entertainnya atau e-sport dan lain-lain. Ya. Bagi masyarakat apalagi banyak video streaming dan sebagainya pasti dibutuhkan masyarakat. Masalahnya sekarang kan investasinya nggak murah. Tidak sama dengan hanya upgrade modul, enggak. Makanya operator akan membangun 5G itu tidak akan masif sementara karena memang investasi luar biasa. Dan jaraknya juga nggak terlalu jauh secara teknologi. Tantangan ABGI adalah bagaimana ini bisa mendelivery ke masyarakat dan bekerja sama dengan operator karena hanya operator yang punya izin seluler itu. Oke. Ya. Begitu dia jual internet kuota, dia kena izin ISP. Oh iya. Saya pengen anggota kami bekerja sama yang punya izin, yang punya lisensi seluler tentang 5G teknologi itu, supaya mendelivery ke masyarakat. Kami juga dapat bagian dari juga. segi teknologi dan kebijakan pemerintah. Dan perlu diingat, semakin besar ke masyarakat berarti harus semakin besar backbone. Betul. Jadi BTSA ke BTSB berdelivery Harus ke banyak. rumah. Memang bandwidth antara BTS ke rumah ini misalkan 1 gig. Tapi dari BTSA ke Pecah lagi tuh ke kan. sana misalkan cuman 100 gig ya habis. Iya. Jadi di sini hulu hilirnya harus didesain sedemikian Harus rupa. jelas. Harus jelas. Dan saya yakin operator udah paham itu semua. Namun kami memang bagaimana kolaborasi teman-teman anggota yang 777 penyelenggara telekomunikasi bisa membumikan 5G terkait dengan bandwidth yang cukup signifikan dari segi konten maupun dari segi pendapatan bisnisnya anggota ABGI DKI. Jadi ABGI keseluruhan. Jadi saya simpulkan bahwa memang kalau kita bicara 5G dibilang manfaat atau tidak manfaat, sebetulnya manfaat. Sangat manfaat. Sangat bermanfaat. Tetapi dikarenakan tadi Kang ada beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dari sisi cost dan juga market yang saat ini ada, memang belum memungkinkan untuk kita melakukan upgrade serentak ya Kang ya. Iya, Karena tadi investasi, terus marketnya juga Kang harus dipertimbangkan, jangan sampai
tadi yang akan sampaikan kita pasang beberapa sistem 5G di beberapa BTS, tapi ternyata penggunanya tidak ada. Akhirnya kan mubazir, Kang. Ya, trial sekarang udah beberapa kota ya, ada Solo, ada beberapa sedang direview oleh operator. Iya. Nah, itu yang mungkin kita bisa pahami, kita bisa mengerti. Kalau dibilang kita sudah mulai atau belum, Indonesia sudah mulai atau belum dengan 5G, kita udah mulai ya, Kang ya, kurang lebih ya. Sudah beberapa trial itu semua. Tetapi belum serentak menyeluruh aja karena beberapa variabel tadi. Betul, yang paling akan mengangkat konten. Salah satunya e-sport. Iya. Karena membutuhkan latensi rendah, stability dan bandwidth yang sebagainya. tinggi. Dan itu akan kejar. Dan alhamdulillah, kenapa begitu strong AbjiDK ke e-sport? Saya dapat bukan kesempatan waktu Idul Fitri kemarin kan pulang Lebaran. ke daerah lah, salah satu daerah, masuk karena macet, masuk ke bukan jalur tikus, ada alternatif. Jalannya sangat kecil di salah satu pedesaan yang seperti menurut saya entah berantah gitu. Iya. Apa yang terjadi? Ada spanduk besar, mungkin 4 kali 5 kali spanduknya. Apa di situ? E-sport daerah itu. Oh. Orang-orang yang nongol di situ. Itu daerah terpencil. Berarti memang haus Animonya cukup tinggi di luar pedalaman, biasa. Kang. Bukan pedalaman. Maksudnya di pinggir di wilayah yang itu. saya nggak kebayang. Saya orang Iya, industri internet service provider maupun jaringan, nggak kebayang ada satu spanduk besar Di situ. daerah seperti itu. E-sport club ada di situ. Dan artinya apa? Connectivity lagi. Betul. Nah, itulah yang saya bilang Indonesia 4.0 itu sangat berkorelasi tema Akang nanti di event nanti, dan ini sinkron dengan G20. Siap, betul. Karena G20 ini mudah-mudahan Betul. Ibu Menteri Keuangan Ya. kita yang tercinta ini, Bu Ya. Sri Mulyani sebagai ketua panitianya kan, Ya. mungkin berpikir bahwa kita sudah mengikuti bahwa ternyata 3 tema besar utama di dalam G20. Pertama adalah kesehatan, Iya. kedua adalah energi, ketiga adalah transformasi digital. Nah, ini Betul. ramai nih barang. Ini. Transformasi digital. Transformasi digital tadi sebelum masuk ke studio ini Betul. kita sudah bicara apa itu transformasi digital dan sebagainya. Tetapi bagi saya hanya mengingatkan ke teman-teman, kita masih dalam konteks ROP teknologi atau ROP digital atau ROP bungkusnya saja. Iya. Jadi amati tiru plek, maksudnya gini. Amati tiru ATPM ya. Tadi itu ATP, biasanya kan ATM. Amati Oh. tiru modifikasi. Modifikasi. Nah, kalau ini amati tiru plek gitu. ATP. Jadi Oke. kita masih berpikir apa yang sekarang dari manual ke digital itu adalah transformasi digital. Itu bukan. Iya. Itu masih pembungkusnya saja. Ada salah satu bank mempunyai internet banking, itu pun ROP teknologi, bukan Belum transformasi. transformasi digital. Kenapa? Ya manual dari teller depan menjadi kita ke handphone. aplikasinya tidak ada disrupsi signifikan atau Iya. kalau bahasa kerennya revolusioner. Nah, itu kan Oke. belum ada. Oke. Nah, ini tantangan nanti di acara nanti dan nanti di G20 juga harus mengerti teman-teman karena salah satu pesan Pak Presiden G20 ini harus membumi. Betul. Kenapa Pak Presiden sekarang Pak Jokowi selalu memakai jaket setiap event Merah di G20. itu ya, merah ya. Merah dan G20 dan logonya logo dan sebagainya itu memasarkan. Tetapi kan itu hanya logo. Betul. Hanya acaranya. Tetapi pengen pemerintah G20 ini dengan kesehatan, ada energi maupun transformasi membumi. Betul. Nah, yang transformasi bukan tugas kami, tapi industri saya di sini nih. Betul, Nah, betul. saya harus menginformasikan. Jangan sampai transformasi digital itu menerjemahkan tadi bungkusnya saja. Betul. Harus betul. memang disrupsinya ada. Harus ada. Kenapa startup itu dinyatakan startup kalau ada disrupsi? Iya. Kalau ada revolusioner. Iya. Kalau tidak ada kayak, terobosan kalau nggak baru. ada ya biasa saja Biasa ya. aja. Padahal usaha kecil itu dibangun oleh sistem, itu bukan startup karena Iya. tidak disrupsi. Benar, Nah, benar. itulah mungkin pemahaman yang panjang kali lebar dan ada beberapa solusi. Suatu saat kita podcast lagi gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan bahwa kami di industri ini mendorong itu semua untuk G20, hal yang memang sangat jarang dan kita menjadi presidensi di G20, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan acara Akang ini Iya. di bulan apa Kang? Agustus tanggal Bulan 24 Agustus. 25 kan. Sedangkan itu di November. Iya. Artinya ada satu jalan rangkaian panjang. Mudah-mudahan diajak Betul. juga oleh
ketua panitianya Amin. dari G20 Ibu Amin. Sri Mulyani misalkan, itu Iya. yang memang kita pengen memaparkan apa, atau tugas kita memasyarakatkan dulu deh Iya, transformasi iya. digital. Tidak bicara kesehatan, tidak bicara energi, itu urusan Betul. teman-teman lain. Betul. Kita transformasi digital nih harus paham Betul. dulu. Betul. Karena gini, aneh dong, e-money, apakah e-money itu transformasi digital? Bagi saya bukan. Oke. Kenapa? Ada ya nambah duit pakai duit. Oh, oke. E-money nih ada transaksi 1.500. Biaya Saya transaksinya. transaksinya datang ke mana, ke salah satu toko serbada outlet, gitu ya, outlet, terus oke Pak, isi 100.000 1.500. 1.500 biasa tuh. Aneh ajaib bagi saya nih, ada duit tambah duit. Oh. Kan ini 100.000 ya 100.000, kenapa ada 1.500 lagi? Nah, mungkin walaupun ada perdebatan tentang kripto, currency, atau Iya. sekarang salah satunya Bitcoin dan sebagainya, itu disrupsi. Itu Oke, yang saya betul. menyebutnya transformasi digital itu. Iya, Bukan e-money oke. secara kartu kasih duit, bukan. Oke. Itu yang memang akan berbeda jauh. Nah, makanya kenapa ke depan transaksi-transaksi seperti ini akan ada berbeda kalau bicara transformasi digital. Jadi intinya transformasi digital, apakah e-money transformasi digital? Bukan, itu Bukan. warp teknologi, warp digital atau pembungkusnya saja. Pembungkusnya aja. Untuk peralihan dari satu sisi, dari cara satu menjadi cara Betul. dua. Pertanyaan kita sampai mana? Di warp teknologi juga belum. PR kita semua Kang, industri harus mengangkat ini semua. Oke. Nah, jangan sampai orang berpikir itu adalah transformasi digital. Kita kasih ingat, Bapak jumping aja. Kan teknologi nggak mungkin ada bisa anggap satu brand, ada OS versi 1. Iya. Zaman baheula begitu saya lahir ternyata ada OS 7. Apakah 7. kita beli satu dulu? Enggak kan? Enggak, Langsung 7 langsung aja. aja 7. Nah, kasih tahu teman-teman, Anda mau bikin usaha pakai sistem, oh ini bukan transformasi digital. Ini adalah masih Eropa. Yang transformasi digital gimana? Mangga datang ke acara Akang misalnya. Betul Kang. Jadi balik lagi ke tadi ke topik yang Akang sampaikan terkait G20 dan juga acara ini. Apa sih sebetulnya kaitannya kan? Sebetulnya secara langsung memang tidak ada acara ini dengan G20, tetapi kami dan juga Kementerian Perindustrian mendukung adanya G20 dengan cara apa Kang? Dengan cara membawa topik ataupun tema yang memang berkaitan atau mendukung dari tema G20 nanti Bang. Setuju. Yaitu Keren. sustainability dan juga inklusivitas Kang. Karena kami percaya bahwa transformasi, baik itu transformasi digital dan industri 4.0, tidak khusus hanya satu sektor saja yaitu manufaktur, tetapi harus inklusif Kang. Dalam arti harus menyeluruh, terjadi di setiap sektor yang ada. Ya. Hanya di Indonesia ini kebetulan saja berdasarkan Kepres tadi Making Indonesia 4.0 sebagai leading sektornya dari kementerian yaitu adalah Kementerian Perindustrian. Ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang mau belajar mengenai transformasi digital, yang mau belajar mengenai industri 4.0, datang nanti ke acara kita di bulan Agustus nanti tanggal 24 dan 25 Agustus 2022. Satu lagi pertanyaan saya Kang untuk Akang. Kira-kira dengan adanya kita memasuki era industri 4.0 ataupun transformasi digital ya Kang ke depannya. Apa sih Kang yang diharapkan ABGI ke depannya khususnya atau teman-teman di DKI Kang? Interkoneksi atau namanya Connectivity. Ya. Oke. Connectivity pakai E ya. Connectivity itu yang memang kita harus kejar dan harus bersinergi banyak. Artinya connectivity itu sudah dipahami oleh pemerintah. Terbukti nanti ABGI DKI akan membuat satu acara di tanggal 12 Juli ini terkait dengan reseller Kang. Oh iya. Jadi ada nanti internet service provider dibeli oleh salah satu badan hukum, mau PT perorangan, mau CP, mau koperasi, dari situ dia bisa jualan. Itu udah boleh ya kan? Dulu sebelumnya nggak boleh kan? Sebelumnya nggak boleh. Sudah boleh tahun 2019, cuman direvisi lagi yang terbaik. Yang terbarukan yaitu keputusan Menteri atau Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2021 di pasal 1 ayat 34 terkait jual kembali. Kalau bahasa Indonesia kan jual kembali. Reseller. Jual kembali bukan kembali jual. Beda ya. Nah, beda. Jadi itu yang akan kita dorong supaya nanti di daerah atau RT RW-net menjadi legal dan bayar pajak. Tapi yang untuk ngurusin bandwidth
BHP USO dan sebagainya ISP-nya. ISP-nya bukan si Ya, resellernya. disinyalir ratusan ribu. Oke. Kenapa? Ini perlu didukung karena nanti di 3T bisa jalan. 3T itu Tertinggal, terluar, terluar. ter aja pokoknya tuh 3T. Ya, satu Saya lagi. lupa lagi. 3T Saya lupa. Iya. saking itu jadi 3T udah paham. Nah, bahwa program pemerintah Terpencil bukan sih, Kang? ya terpencil, Terpencil. terluar, Terluar, terbelakang bukan ya. pokoknya mah itu aja, Kang. Ya, Tapi saya rasa teman-teman udah paham kok Paham. yang apa yang masuk 3T itu. ya. Jadi kenapa ini akan mengakselerasi? Mm-mm. Tadi interkoneksi atau bukan dari connectivity ini. Jadi Iya. akan bangun Indonesia ini dengan eh, apa tadi Connectivity. itu akan di booster oleh teman-teman yang di daerah dan Ya. biasanya di daerah juga kan ada pengusaha lokal. Betul. Nggak perlu jadi ISP Betul, bisa Nah, jadi reseller itu. reseller itu. Jadi Naganaya boleh nggak jual duit? Boleh Kang sekarang. Iya. Tinggal iya. PKS syaratnya Iya, dan iya. masuk ke OSS. Iya, Namanya online single submitter. Paling KBLI-nya KBRI-nya harus sudah ada. diupdate. Terus nanti harus upload PKS. Betul. PKS bukan dengan ISP itu ya, berarti. bukan politik ya. PKS Iya. itu perjanjian kerjasama. Kerjasama. Nah, itu harus diupload, barulah dapat keluar sertifikat jual untuk kembali. Saya ulangi, sertifikat jual kembali bukan kembali Jual. Itu Beda clear, ceritanya. jauh cerita. Itu mungkin ada podcast lain. Nah, itu yang memang menjadi concern kita dan kebetulan Abji DKI Jakarta narasumbernya dari Kominfo dan lawyer Abji juga ada penggiat, ada notaris maupun praktisi bagaimana membuat PT perorangan. Dari oke. turunan undang-undang Omnibus Law itu ada di Kumham itu adalah PT perorangan yang cuma satu, Kang. Oke. Jadi dia sebagai direktur semua satu. Jadi cuma satu orang bisa jadi PT. Ini oh unik. gitu ya, Kang ya? Iya, dan dia bisa beli IP nanti kayak Dinik. Bisa jualan internet perorangan. Oh, menarik. Namanya PT perorangan. PT perorangan. Iya, makanya alhamdulillah gaul ya, Kang. Bercanda. Untung saya ketemu si Kang Teddy Ya, ini nih. jadi PT perorangan ini akan ikut menunjang di daerah-daerah. Oh iya. Dan itu lebih bebas. Akang bikin kerjasama lagi di Aceh sampai Papua boleh jualan bandwidth, Kang. Iya, Tinggal pilih ISP mana yang menurut Akang cocok harga dan sebagainya, supporting dan sebagainya. Nah, Setuju. dan itulah akan kita dukung. Zaman sekarang Kang nanti jam tangan pakai IP, Betul. kacamata pakai internet protokol atau Betul. disebut dengan IP, sepatu, ban mobil, Udah ada apa orang Sunda Semuanya. bubur itu apa ya? Bubur tuh Gesper. Gesper. Handphone udah pasti. Apalagi yang ini pacar. Udah macem-macem, Oh, Kang. pacar juga pakai IP. Pakai. Kasih jamnya. Nanti bisa dilacak kemana-kemana kan? Oh, itu beda soal. Tapi itu disebut dengan internet of anything. Of anything, Ya. bukan internet of thing Ya, lagi itu ya, zaman Kang? baheula. Oh, zaman Ya, baheula. Indonesia kan masih zaman baheula. Jadi orang dulu teknologi yang dari luar ke dalam kan dulu lama, sekarang bisa lebih cepat. Tapi sekarang di luar sudah internet of anything. Jadi mungkin bikin itu ya, biasanya kan kalau ada teknologi baru bikin asosiasi. Oh iya, Kan asosiasi. ada asosiasi IoT gitu kan. Ada Asioti. Ya kan, ada nanti IOA ya kan? IOA. Bikin kan. Nanti lagi IOAI, Pak Kang. ya asosiasi FTTH Fiber to the Home. Udah nggak berlaku lagi nih kan teknologi sekarang muncul lagi FTTA atau X. A itu anywhere, X itu name it. Ini bakalan terjadi ya, Kang Sudah ya? terjadi di nomenklatur dunia. Jadi dengar guys. Kita harus siap-siap menghadapi perubahan yang terjadi khususnya di negara kita yang tersayang ini. Karena di dunia sendiri, di luar ya Kang ya, sudah mulai adanya teknologi-teknologi baru yang siap memasuki atau menjajah negara kita ini. Tinggal bagaimana kesiapan kita menghadapi teknologi-teknologi baru. Di sini ada Kang Teddy yang tadi sudah bicara mengenai porsinya Abji, yang sudah berbicara mengenai dukungannya Abji terhadap transformasi digital dan industri 4.0 di Indonesia. Ya, betul ya Kang ya? Betul. Tanpa connectivity tidak terjadi Indonesia 4.0 Setuju. dan dikemas menjadi namanya cyber
saya tegaskan lagi, telekomunikasi di dalam cyber. Setuju. Itu bicara nomenklatur dunia. Dan sekarang sepertinya dipisahin mana cyber, mana telekomunikasi. Betul, setuju. Kembali lagi, nomenklatur dunia menyatakan telekomunikasi ada dalam cyber. Iya. Makanya saya berharap 2024 presiden yang baru Iya. akan ada namanya Kementerian Cyber Indonesia. Di situ semua ada di situ. Penyelenggara telekomunikasi, keamanan cyber semua ada di situ. Mudah-mudahan menjadi satu titik terang bagaimana mengkoordinasi ke level-level yang tidak ada dispute atau Iya. tidak ada yang namanya Abu-abu irisan-irisan area, abu-abu gray area itu, Memang Bang. kita menganut Menko Polka, menganut koordinator menteri. Iya. Abu-abu grey itu diambil biasanya kementerian koordinator. Masalahnya koordinatornya tidak tune in dengan apa yang dibicarakan cyber. Kan nggak mungkin ada Kang, koordinator cyber. Kan Iya, nggak ada. betul. Mic-nya Kang, Oh, deketin Kang. iya. Jadi intinya yang namanya kementerian itu kan biasanya ada Menko-nya. Betul. Nah, sekarang Menko itu tugasnya adalah kementerian kita kan kewenangannya tidak terbagi habis. Betul. Karena tidak bagi habis ada irisan, itulah diambil oleh Menko. Menko akan mendelivery dispo kemana ini urusan ini yang memang menyangkut dengan dan misalnya SPBE pernah dengar Ya. kan? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya kan? Nah sekarang jangan lupa yang saya sampaikan di acara kan kemarin, yaitu ada undang-undang pemerintahan digital. Bagi saya unik. Oh, Berarti ke depan ada presiden Digital. Maka semua itu disrupsi itu kan kayak gitu. Tadi ngomong-ngomong mengenai cyber ya Kang ya, saya juga mau ngingetin nih ke teman-teman sekalian sobat industri Kang. Jadi tanggal 26-27 Oktober 2022 kita juga yang pernah kita bicarain Kang. Jadi Naganaya akan menyelenggarakan event juga namanya National Cyber Security Connect 2022. And it's gonna be the biggest cyber security event in Indonesia ya Kang bulan? ya. Bulan Oktober Kang. Tetap sebelum G20 dong. Tetap Mantap. dong. Jadi kita akan mempromosikan terkait keamanan siber di Indonesia, pemahaman, edukasi, informasi maupun teknologi yang ada di Indonesia untuk memperkuat bangsa kita di acara nanti Kang. Dan tentunya dukungan ABJI JKI Jakarta tetap kita harapkan di acara-acara kita sehingga bagaimanapun, karena bagaimanapun teman-teman ABJI DKI Jakarta maupun ABJI Nasional telah memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk bangsa ini dalam memberikan penyaluran jaringan-jaringan internet. Kalau teman-teman sampai ke rumah itu sebetulnya sudah end-nya tuh, udah ujungnya tuh. Tetapi teman-teman perlu ingat sebelum nyampe ke rumah kalian itu teman-teman ABJI tuh yang bersusah payah, anggota ABJI tuh yang bersusah payah menyalurkan internet supaya kalian bisa main PUBG, supaya teman-teman bisa main Mobile Legend, supaya teman-teman yang di pabrik juga bisa melakukan bekerja secara produktif dan lain-lain. Jadi TikTokan juga jangan lupa. Instagram itu kan salah satu bukan tugas, salah satu salah satu sumbangsih dari sisi memang berbisnis, tapi itu effort dari anggota ABJI untuk mendelivery kepada kita nyebutnya last mile atau orang nyebutnya user. Di sini user tuh ada corporate maupun perorangan atau perumahan. Itulah tugas-tugas kami. Baik, teman-teman, sobat industri, thank you very much. Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai transformasi digital maupun industri 4.0 sama Kang Teddy. Nanti Kang akan jadi pembicara di acara inti nanti kita tanggal 24-25 Agustus. Mohon kesediaannya. Jadi kita akan membelah lagi topik tema terkait industri 4.0 dan transformasi digital di Indonesia di Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Jangan kemana-mana. Stay tune, website kita standby terus 24/7 di www.indonesia40.id. Register gratis, ikuti, datang ke acara, dapetin ilmunya. Oke, Kang Teddy, thank you very much udah datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih. Paling segitu aja teman-teman sobat industri. Saya bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Nanti akan ada yang sama saya ya Kang ya. Ya, siap. Akan ada dari BSSN Kang. Ya. Saya rencananya mau undang abang kita juga Kang. Siap. Siapa? Tunggu aja.
Nanti kita akan ada episode berikutnya. Terus saya juga mau ngundang dari teman-teman PD Kang. Dari Kemenperin ada program namanya PD 4.0. Ada Pusat Inovasi Digital Indonesia. Saya mau undang juga. Itu Bapak kita juga Pak Wisnu nanti akan hadir di sini. Dan juga teman-teman kita yang lain. Siapakah dia? Tunggu jawabannya nanti. Oke guys, Sobat Industri. See you in the next chance for our podcast 4.0. Bye.